pada pengen untuk bisa nulis-nulis caption supaya lebih seru, lebih bercerita, sedikit-sedikit storytelling, disiapkan catatannya, mungkin ada yang bisa dicatat dari apa yang akan aku share. Dan teman-teman pada salah fokus sama kristal yang ada, padahal ini foto loh, ini background loh, tapi ini kamar sebelah gitu. Ya, salah fokus mungkin nanti yang Living Indonesia bisa ngasih kristal lagi ya Kakak Lisa ya buat hadiah 400 PV. Well noted, well noted. Kayaknya banyak yang tertarik tuh kalau sharing hadiahnya kristal. Oke deh guys, kalau gitu aku sekarang akan share screen aku ya teman-teman. Copywriting. Oke, kita akan hari ini belajar sama-sama mendengarkan aku sharing. Mudah-mudahan sharing aku juga cukup bisa diterima karena ini juga berdasarkan dengan apa yang aku lakukan sehari-hari dari sharing-sharing di Instagram aku di Aromaterapi Sehat ya teman-teman. Nah, copywriting teknik for social media. Sebelum kita masuk ke sana, aku ingin menginformasikan dulu nih ke teman-teman bahwa acara ini adalah rangkaian dari 3 acara yang diselenggarakan oleh Young Living Indonesia, which is kalau menurut aku ini temanya keren-keren banget. Mungkin teman-teman kemarin minggu lalu sudah hadir di kelasnya Cik Marini, Crown Diamond yang keren banget ini ngajarin gimana caranya kita supaya punya mindset yang successful menjalani bisnis YL dengan integritas tinggi. Betul ya Kak Lisa ya? Betul Keren sekali, banget. betul sekali. Dan hari ini giliran aku yang deg-degan sudah dari berhari-hari ini jadi bikin susah makan, kayaknya gue jadi langsing sekarang. Jadi hari ini aku akan sharing mengenai bagaimana kita menulis sebagai penulis caption supaya konten kita bisa terlihat dan terbaca menarik. Dan jangan lupa guys, setelah aku ada satu lagi nih, lusa ya hari Kamis tanggal 13 Agustus jam 2 juga akan dibawakan oleh Kitty, our platinum leader yang keren banget supaya kita bisa sama-sama belajar mengenai bikin konten yang sangat-sangat kreatif. Kalau teman-teman bisa ngelihat Instagramnya Kitty, cerita oil, gile keren-keren banget itu. Jadi teman-teman nanti akan belajar sama Kitty gimana sih dia bisa bikin konten yang sebegitu menariknya, enak dilihat, enak dibaca, dan sometimes ada yang bisa didengerin juga gitu ya. Jadi kita nanti simak ya lusa ya, Kalisa hari Kamis ya berarti. Oke. Nah, aku mulai ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin mengenai copywriting. Copywriting tuh apa sih ya copywriting? Mungkin kita juga bisa ngelihat ada satu yang sering kita dengar adalah content writing. Jadi ini adalah dua hal serupa tapi tak sama. Ya, jadi saling berkaitan dua-duanya. Nah, sekarang karena temanya aku masuk ke copywriting, aku akan bahas dulu nih, copywriting itu seperti apa. Jadi copywriting itu, dia itu adalah caption ya, atau tulisan yang sebetulnya punya fokus-fokus tertentu, di mana fokusnya itu yang nomor satu, adalah untuk meningkatkan penjualan. Jadi sales, benar-benar copywriting itu dia lebih fokus pada penjualan, mendapatkan profit, mendapatkan sales yang sesuai dengan harapan. Terus biasanya salah satu ciri khas dari copywriting itu, dia mempunyai call to action yang cukup jelas. Call to action itu kalau misalnya teman-teman suka baca caption atau ada iklan-iklan yang bilang, DM now, atau DM sekarang ya, atau klik link di bawah, klik link di bio. Atau misalnya dia bilang, komen like kalau kamu suka dengan ini, atau share. Jadi dia benar-benar mengundang para pembaca itu untuk langsung mengambil tindakan saat itu juga. Jadi segera mengeluarkan tindakan itu, call to action. Ya, DM now atau kontak ya ke nomor aku di sini. Like kalau setuju, komen amin kalau setuju. Dimana kalau misalnya ini dilakukan, ini akan meningkatkan algoritma dari Instagramnya dia. Jadi aku lebih fokus memang membahas Instagram ya, karena aku lihat teman-teman di Yang Living ini banyak banget yang punya akun Instagram. Ya, tapi tidak berarti ini hanya terfokus ke Instagram. Di Facebook atau mungkin ada yang pakai Twitter juga bisa kok teman-teman lakukan ini, atau mungkin ada yang punya website sendiri. Ya, jadi call to action ini kita bisa tempatkan di mana-mana. Kemudian salah satu ciri khas copywriting biasanya dia sangat persuasif. Ya, jadi dia rayuannya mantep banget, kadang-kadang malah bombastis atau yang terbaik atau instan, segera mendapatkan hal yang
indah sekali hidupmu or whatever gitu. Jadi sangat-sangat persuasif kalau untuk mengiklankan sesuatu. Dan dia memang terfokusnya pada penjualan cepat, fast selling. Jadi dia benar-benar ingin mendapatkan profit seketika pada saat itu juga. Ya, biasanya copywriting gini. Nah, jadi karena dia fokusnya ke hal-hal ini, biasanya akan kita perhatikan dia itu bentuknya umumnya kalimat-kalimatnya pendek. Dan biasanya dia membawa slogan atau tagline tertentu. Kayak misalnya slogan atau tagline, I'm loving it. Ada yang tahu itu apa? I'm loving it. Ada yang tahu nggak, guys? Mana di chatnya? Di atau just do it. Apa itu? Just ada yang jawab Pizza Hut, Sin. Nah, jadi ini tagline-tagline yang udah melekat dalam bentuk satu copywriting. Jadi begitu dia ngasih iklan seperti apa, promo, diskon, dan lain-lain, terus di bawahnya langsung ada tagline, I'm loving it. Orang berarti langsung tahu bahwa, oh ini punya McDonald, oh ini punyanya Nike atau apa. Ya. Nah, terus apa bedanya antara copywriting dengan konten? Nah, kita lihat kalau di konten, biasanya konten itu lebih masuk ke brand awareness. Brand awareness tuh jadi dia menonjolkan brandingnya dia, ya kayak apa ya? Jadi dia tidak fokus pada lu harus beli sekarang juga produk ini, enggak. Tapi someday kalau misalnya lu nyari produk, ya lu cari produknya gue punya gitu loh. Brand awareness-nya ke situ. Jadi dia tuh biasanya benar-benar menekankan entah dari segi pewarnaan lah, entah dari logo-logonya, entah dari hanya bentuk-bentuk produknya, tapi dia masuknya ke brand awareness. Nanti aku akan share lagi ya. Blur screen-nya, ada yang bilang blur screen. Ini teman-teman boleh dikasih tahu screen-nya blur nggak? Oke, enggak. Sip. Artinya Kasih tahu ya. animasi deh, Mbak Ep. Setiap animasi muncul blur sebentar sih. Habis itu langsung jelas. Tapi setelah diam enggak kan ya? Ya, betul. Oke. Banyak kan yang jelas ya. Berarti kalau misalnya ada yang blur, mungkin ada masalah koneksi. Jadi mohon maaf teman-teman. Ya, jadi ini. Mudah-mudahan cukup jelas ya guys ya. Oke. Nah, yang next-nya untuk di content writing, itu biasanya dia akan lebih fokus pada edukasi. Pada ngasih informasi yang sejelas-jelasnya. Jadi nggak melulu harus jualan. Jualannya terselubung biasanya kalau di konten. Ya. Jadi ini edukasi dan informasi macam-macam informasinya, dan biasanya tujuannya untuk mendapatkan kepercayaan jangka panjang. Jadi dia akan ngejejelin pemirsa atau pembaca atau yang nonton itu dengan informasi-informasi banyak banget, misalnya essential oil, ini terbuat dari akar, batang, daun, dan lain-lain, bla bla bla. Dan ini terus-terusan edukasinya seperti itu. Dan dia berharap pada suatu saat si orang ini yang mungkin belum pernah pakai oil, belum pernah pakai essential oil, suatu saat kalau dia berpikir, oh iya aku pengen pakai essential oil, di dalam kepalanya dia, karena dia sudah mendapatkan edukasi, dia sudah mendapatkan brand awareness ini, dia langsung akan milih, oh aku lagi itu udah sering nih dapat tahu bahwa ada essential oil mereknya yang living. Gitu. Jadi kepercayaan jangka panjang yang didapat dari ini. Ya. Kemudian tujuannya dia adalah builds audience. Jadi dia nggak langsung jualan, tapi yang jelas harus mengumpulkan followers yang banyak dulu. Audience yang banyak dulu. Entah itu dengan cara menyukai postingan-postingannya, menyukai iklan-iklannya, atau menyukai value yang dihadirkan oleh apa yang ditulis di dalam captionnya ini. Ya. Jadi biasanya kalau kita menulis content writing, itu tulisannya panjang, bisa jadi dia berupa artikel ya, bahkan berupa artikel, bisa jadi kemudian dikaitkan dengan storytelling, kemudian dia juga jangka panjang gitu. Jadi nggak cuma segera beli saat ini juga, nggak. Dia bisa sebulan, 2 bulan, bahkan setahun atau bertahun-tahun. Ya, tujuannya itu. Nah, jadi apa nih kalau kita lihat hubungannya antara copywriting dengan content writing? Kalau kita lihat kan barusan, content writing itu berarti apa isinya? Dia lebih ke arah ide, konsep, mengedepankan value, mengedepankan brand. Jualannya terselubung di situ. Dan pada saat dia mau jualan, dia kemudian akan menghadirkan copywriting di dalam captionnya dia. Jadi sebetulnya content writing dan copywriting ini adalah dua hal yang sama sekali nggak bisa dipisahkan.
selalu akan ada copywriting di dalam sebuah konten. Ya, karena copywriting ini mau nggak mau juga harus kita akui, di dalam konten kita tujuan ujung-ujungnya ngapain? Ya jualan juga, gitu kan. Tapi jualannya dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, nggak langsung bilang beli sekarang juga. Nah, kecuali pada saat itu kita mempunyai misalnya lagi ada promo, lagi ada diskonan, lagi ada hadiah-hadiah khusus dari Yang Living, itu baru kita masukin yang namanya copywriting-nya gitu ke dalam itu. Nah, kalau misalnya dari buku yang aku baca, jadi aku lihat buku judulnya ini Secret Weapon of UX. UX itu user interface, user experience. Copywriting itu adalah salah satu hal yang sebetulnya merupakan jiwa dari konten. Ya, di mana ada 4 faktor penting inilah, guys. Nah, ini nanti dijadiin panduan banget nih buat teman-teman kalau kita mau nulis caption sebetulnya. Ya, 4 hal ini adalah hal-hal yang penting sekali untuk selalu dihadirkan dalam setiap konten. Apa itu? Informasi yang menyeluruh, detail, spesifik, ya, jelas informasinya. Terus kedua apa? Interaction. Jadi kalau teman-teman nulis, misalnya bikin caption nih di Instagram atau di Facebook atau di mana, terus ada yang nanya, terus lo diemin aja, itu nggak terjadi interaction di sini. Itu dia akan melihat bahwa oh brand ini ternyata mungkin dia arogan atau mungkin dia tidak peduli dengan interaksi yang dihadirkan oleh kita gitu, dia nggak mau nyari atau apa. Jadi interaction ini penting. Kalau ada orang-orang yang komentar di postingan kita, please at least kita like komentarnya. Kalau dia bertanya, kita jawab pertanyaannya. Ya, interaction ini penting dan jawabnya jangan 2 minggu kemudian ya. Jadi paling nggak 1 hari itulah, 1 hari itu kita langsung lihat postingannya, kita bisa juga memasukkan konten atau copywriting di dalam komentar-komentar itu. Terus yang ketiga, yang sebetulnya penting dan memang sangat-sangat efektif adalah semua konten yang mengandung muatan emosi tinggi. Ya, muatan emosi tinggi. Ya, nanti aku akan contohin deh beberapa hal. Emotions, penting nih emotion, apalagi DL, which is DL ini mostly adalah cewek-cewek, mostly adalah ibu-ibu dengan anak-anak kecil, ya kan? Berarti penggunaan emosinya ini pasti akan jauh lebih banyak, jauh lebih bagus dibandingkan lelaki-lelaki gitu kan. Maaf ya kalau ada cowok yang nangkring di sini, tapi bener loh, dunia kita ini cewek gitu kan. Ya, jadi emotions nih penting untuk kita kedepankan di dalam caption-caption kita di dunia YL. Terus yang keempat, rayuan, persuasi, ya persuasion, masuk ke dalam copywriting tentunya kalau persuasion. Yuk beli yuk, kalau misalnya kamu nggak beli sekarang nanti rugi loh, PEP ini cuma bisa dibeli sekali loh saat kamu daftar member, jadi sebaiknya kamu daftar dengan PEP karena semua oil-oilnya juga bagus untuk kebutuhan kita sehari-hari. Persuasion. Ya, tapi guys, dari tadi kita ngomongin konten, ngomongin copywriting, ngomongin cara bikin captionnya, ya walaupun belum detail sih, kita udah ngomongin ini, ada satu hal yang saat kita menulis caption itu harus kita utamakan. Selain faktor-faktor ini, kita harus menentukan market kita dulu. Target market kita. Di dalam Yang Living, berarti siapa sih target market kita? Members, yang udah member tuh di target market nggak? Of course, iya. Kita jangan pernah bilang orang udah jadi member, terus kita nggak bikinin posting-postingan yang menarik lagi buat dia. Enggak. Member itu justru orang-orang yang harus kita maintain. Mereka sudah terdaftar, mereka harus dikasih segala macam edukasi dan informasi yang bermanfaat supaya apa? Supaya mereka tahu bisa menggunakan oil ini semaksimal mungkin seperti apa. Member ini justru target market yang lebih bagus dibandingkan non-member. Member beli PEP doang, 12 bulan kemudian dia nggak pernah belanja lagi karena dia nggak tahu cara makainya. Terus udah. Padahal coba, kalau member udah terdaftar, beli PEP, lalu kita kasih semua edukasi, kita kasih postingan-postingan yang menarik, yang membuat dia jadi tergelitik untuk pakai lagi nih oil-oilnya. Akhirnya kemudian jadi IR. Mendingan begitu atau dapat member yang sekali beli terus 12 bulan nggak pernah belanja lagi, guys. Gimana? Enakan yang IR apa enggak? Yes, gitu kan. Betul. Ya kan? Nah, jadi target market kita tuh 2. Sekalipun udah member,
kita tetap harus edukasi supaya dia tahu manfaat oil-oilnya. Lalu yang kedua, non-members. Non-members memang harus kita kasih brand awareness-nya tadi. Ya, jadi kalau misalnya kita perhatikan orang-orang yang join di Instagram kita itu, kalau aku lihatnya nih, orang yang follow itu either dia udah member atau dia non-member yang masih kepo-kepo, atau dia orang yang ngefans sama kamu, senang sama postingan-postingan kamu, atau yang keempat, haters. Ya nggak? Biasanya 4 ini, member, non-member, orang yang senang sama kita, hatersnya kita. Ya. Nah, jadi ini. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, tapi ada tapinya mulu nih Mbak Eva dari tadi. Kalau ngomongin content writing, copywriting, terus semua faktor dan target market, oke. Satu yang lebih penting lagi, karena kita semua adalah member yang living. Kita semua sayang kan sama YL. Kita pengen nggak YL ada terus di Indonesia buat kita? Pengen nggak guys? Coba gue pengen denger chatnya. Pengen nggak YL bertahan terus ada di Indonesia? Ya kan? Nah, pengen dong. Cara utama yang harus kita lakukan adalah kita paham betul kenapa yang living di Indonesia itu harus taat sama semua yang diatur oleh pemerintah. This is why kita harus paham apa sih itu yang namanya compliance. Kita harus tahu bahwa bukan maunya YL loh sebetulnya kita kayak dalam tanda kutip ngatur-ngatur member cara posting tuh harus begini, harus begini. Aduh, sumpah deh kalau misalnya YL boleh sih pengennya semua aja dijabarin gitu. Kan kita langsung laku, guys. Kalau misalnya semua bisa diceritain, ya enggak. Gampang banget sih. Yes, tapi YL adalah perusahaan yang berintegritas tinggi. Ya, di dalam dunia ini, kalau misalnya tidak ada peraturan, orang tidak akan hidup berdampingan dengan baik. Semua ada aturannya. Bahkan kadang-kadang aturan yang nggak enak pun harus kita lakukan. Karena apa? Karena itu untuk menjaga kelangsungan hidup kita sendiri. Kamu mungkin nyuruh anak kecil pakai helm naik motor, ngamuk-ngamuk nggak sih dia? Nggak enak, helmnya berat, bau kali, sumpek kali atau apa. Tapi sebagai orang tua yang pingin anaknya itu selamat, selama di perjalanan, lo paksa nggak tuh anak pakai helm? Marah-marah nggak tuh anak? Ngomel-ngomel, nangis-nangis kali. Tapi tetap sebagai orang tua, karena kita peduli sama keselamatannya dia. This is why YL selalu menerapkan compliance ini sama kita. Ya, karena apa? Untuk YL bisa berada di Indonesia secara legal, ingat ya guys, kata-kata gue, legal. Yang Living adalah satu-satunya perusahaan essential oil internasional yang ada di Indonesia secara legal. Jadi kita ingin pertahankan ini. Kita ingin pertahankan supaya YL ini selalu ada selamanya di Indonesia buat kita-kita juga. Kan kita senang sama produknya. Ya kan? Apalagi buat teman-teman yang bisnis YL sudah berjalan dengan baik. Tentunya kita senang kan dapat penghasilan tambahan dari sini. Nah, jadi YL itu sebetulnya terikat yang aku tahu nih dari 3 badan besar di pemerintahan. Nomor 1 izin dari Badan POM. Of course ya. Kedua, izin untuk ngejual itu dari Kementerian Perdagangan. Terus, izin apa lagi? YL ini bentuknya direct selling. Jadi dia juga harus ada izin dari APLI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. 3 loh yang bikin peraturan buat YL, gitu loh. Jadi kita harus paham bahwa peraturan-peraturan ini bukan YL yang bikin. Kalau YL bilang, tolong dong teman-teman postingnya yang comply, tolong postingnya yang nggak overclaim atau apa. Itu semua karena YL pun, kasarnya sih aku bilang, takut sama pemerintah. Gitu loh. Takut salah. Takut tiba-tiba pemerintah bilang, hey, kamu kan izinnya begini, kok kamu postingan membernya kayak begini. Yang disalahin siapa guys? YL. Gitu. Ya, nah jadi kita masuk ke sini dulu ya teman-teman ya sebelum aku share mengenai cara-cara kita bikin caption. Aku akan lebih fokus ke arah apa yang boleh dan tidak kita post di sosial media. Karena apa? Sosial media Indonesia ini adalah salah satu negara dengan traffic sosial media tertinggi di dunia. Ya,
Sayangnya aku nggak masukin nih presentasinya. Kemarin aku baru lihat pas lagi meeting sama kantor. Jadi Indonesia ini adalah salah satu yang tertinggi, malah bahkan yang tertinggi sebetulnya. Ya, masuk 3 besar kok Indonesia. Jadi kita perhatikan hati-hati banget sama postingan kita di sosial media. Apa aja sih yang akan aku tekankan di sini? 1, produk yang kita mungkin sering dengar disebut-sebut sebagai NFR atau not for resale. Ya. Terus yang kedua, postingan apa? Arisan, cicilan. Ya, ngomong arisan sama bule nggak ngerti-ngerti mereka, Cin. Ngertinya installment gitu. Arisan hanya ada di Indonesia, guys. Ya, tapi kalau kita masukin ke dalam peraturan, ini sebetulnya cicilan. Ya. Terus ini yang penting banget dan kadang-kadang sorry tuh aku masih banyak sekali melihat postingan-postingan yang overclaim mungkin karena belum paham. It's okay, diperbaiki dan dibantu ya teman-teman member-membernya supaya nggak overclaim. Ya. Satu lagi apa yang harus kita perhatikan saat kita posting di sosial media, ini. Mengenai hadiah apa yang bisa kita berikan ke member, bundle-bundle hadiah seperti apa yang boleh. Ya, dari 4 ini, yang sama sekali tidak boleh kita lakukan adalah yang 3 teratas. Ya, kalau yang keempat, yang gift, kita ada syaratnya. Bersyarat lah gitu. Posting gift boleh, tapi syaratnya gimana-gimana. Ya, tapi produk NFR, arisan, dan overclaim ini sama sekali nggak boleh. Kita pecah yuk satu-satu. Kita bahas nih satu-satu sekarang. Oke, kita masuk di NFR dulu. Ya, sebelum teman-teman mau posting nih di sosial media, please tanya ke diri kamu sendiri. Bikin tuh conversation with yourself gitu. Tanya ke diri kamu sendiri, apakah produk yang mau aku posting ini, apakah dia tertera di price list? Ya, karena apa? Kalau produk itu tidak tertera di price list, artinya dia belum mendapatkan izin untuk dijual secara retail dari kementerian. Belum ada kodenya, artinya nggak boleh dijual secara publik. Ya, Caprian 2-an aja sama member nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau posting di sosial media itu sosial media ranah publik dong. Semua bisa lihat. Biarpun di private, biarpun apa. Whatever's on the internet stays on the internet. Apapun yang kamu posting di internet tidak akan pernah hilang. Ya, hati-hati guys. Biarpun posting cuma 1 menit, 1 menit itu udah bisa ada 10 orang capture. Ya, jadi tanya ini dulu. Nah, berarti apa? Kalau misalnya aku tanyain ini, yang kita racik sendiri, bikin serum lavender, bla bla bla. Racikan sendiri berarti boleh nggak diposting di sosial media? Gimana guys? Boleh nggak kita posting racikan sendiri, kita jualan? No. Repacking itu apa? Misalnya kita masukin sendiri ke botol-botol kecil 2 milian, terus kita posting dan kita jual. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, lepasan dari paketnya. Gimana Mbak lepasan dari paket? Iya, kalau kita beli misalnya 1 paket everyday oil. Di situ ada lavender, peppermint, tea, lemon, dan lain-lain. PEP, lavender, tea, lemon, frankincense, panaway, dan lain-lain. Kalau kamu cari di dalam price list, ukuran yang ada di price list itu 15 mili rata-rata. Berarti apa? Oh, berarti sekalipun izin si peppermint nih, dari Badan POM udah boleh dijual, tapi dari kementerian nggak bisa dijual retail kalau yang kemasannya hanya 5 mili. Yang boleh dijual retail adalah kemasan yang ada di dalam price list. Ukuran berapa yang di price list? 15 mili. Berarti apa dong yang di dalam PEP itu yang bisa kita jual langsung? Ukuran berapa? Yang mana nih kira-kira produk? Tahu nggak? Arsi. Hanya Arsi yang betul-betul punya 5 mili dan boleh kita jual secara lepasan. Yang lain enggak, karena kalau teman-teman perhatikan di dalam price list YL, itu misalnya yang collection essential oil, itu dia dalam satu collection kodenya juga 1. Jadi kita nggak bisa ngejual satu-satu, karena dia 1 kode berarti apa? Itu 1 kesatuan. Kita jualnya everyday oil, ya jebret. Everyday oil, raindrop teknik, jebret raindrop teknik. Gitu loh. Ya. Terus yang apa?
membuat paket-paket sendiri. Karena apa? Seperti aku bilang tadi, setiap ada paket, ada kodenya masing-masing. Jadi kalau teman-teman misalnya inisiatif nih ya, aku tahu sih teman-teman nih pasti kreatif-kreatif semua, keren-keren dan pengen bikin paket-paketan yang menarik mungkin ya buat member-membernya atau buat orang-orang yang ingin daftar. Terus kita bikin paket tidur nyenyak misalnya. Lalu ada gambarnya owl diffuser, ditambahin cedarwood, lalu ditambahin lavender, ditambahin marjoram, terus dibikin paket tidur nyenyak, harga sekian. Walaupun harganya benar-benar harga normal, harga member. Tapi paket tidur nyenyak ini nggak ada di dalam price list. Jangan lakukan ini karena tiba-tiba pas ada yang ngelihat, kok ada paket tidur nyenyak, kok YL belum pernah daftarin nih paket ini ke kita? Yang disalahin siapa? YL juga. Ya, mudah-mudahan cukup menjelaskan ya teman-teman kenapa YL juga meminta supaya kita tidak menjual yang nggak ada di dalam price list. Oke, cukup jelas mudah-mudahan yang di sini ya. Kemudian yang kedua, oke, aku masuknya ke sini dulu deh. Ya, masuknya ke gift dulu deh. Ya, karena overclaim bisa panjang sampai kelar kalau kita ngomongin overclaim. Sampai besok malah kayaknya. Nggak kelar besok juga kali ya. Oke, kita ngomongin gift deh. Nah, sebelum jadi gift ini kita boleh ya, gift ini kita boleh posting ya. Kalau NFR kan tadi nggak boleh sama sekali. Nah, kalau gift ini kita boleh posting, tapi kita harus tanya dulu sebelum kita posting ya, apakah gift yang mau kita posting ini produk yang living atau produk MLM lain. Kalau misalnya dia produk YL, jangan dong guys. Kenapa? Kok kita mau bagi-bagiin gratis produk YL? Kan kalau kita bagi-bagiin gratis, dia menurunkan value-nya dong. YL ini bukan gratisan. Lu punya produk segini kerennya, masa nggak mau bayar sih? Ya kan? Gengsi dong. Masa minta-minta gratisan gitu loh, ya nggak? Terus, kenapa? Kalau produk MLM lain jangan. Ya kale, pikir sendiri deh. Kompetitor gitu ya, kalau MLM lain gitu. YL ini kan adalah direct selling juga. Gitu. Jadi please, kalau misalnya kita mau posting, yakinkan nomor satu dan duanya adalah ini dulu. Nah, kemudian oke, ini bukan produk YL, oke, ini juga bukan produk MLM lain. Jadi apa yang boleh? Nah, kurang lebih ini. Sesuai dengan peraturan yang ada di kode etik yang Living Indonesia. Tahu di mana letaknya kode etik? Kalau kita login VO, kita klik di Members Resource. Sebelah kiri ada menu Members Resource, di situ ada Policies and Procedures, bisa kita download dan bisa kita baca. Di situ ada ketetapan bahwa kita boleh kok ngasih insentif. Insentifnya itu nggak boleh duit ya, tapi ya, atau yang menyerupai duit. Ya, insentif 300.000 untuk pendaftaran new member berupa apa? Berupa produk, bukan produk, berupa barang, gitu, produk lain. Ya, tapi produk apa? Produk-produknya usahakan hanya sesuai aturan ya pokoknya ya. 3 item aja. Ya, terus misalnya kita kasih pouch. Oh iya, jadi ini yang poin terakhir. Produk yang mau kita kasih berhubungan dengan pemakaian YL. Jadi tujuannya kita kasih produk itu untuk mendukung mereka dalam memakai yang living atau untuk mendukung mereka dalam belanja lagi gitu ya. Kasih apa? Pouch. Kan kadang-kadang gini loh, ini kayak aku banget nih dulu. Pada saat aku dulu kalau beli YL itu cuman beraninya beli satu gitu, mahal Cin, emang bener, tapi kualitas nggak bohong. Jadi belinya satu-satu, tapi dalam hati pokoknya someday aku harus punya YL itu banyak. Jadi aku langsung pada saat itu beli tas YL yang isinya 30. Walaupun isinya cuma 5 biji. Tiap hari aku pandang-pandangin terus. Aduh, suatu hari ini akan nambah, ya ini akan nambah. Dan alhamdulillah sekarang pouchnya banyak dong. Gitu. Jadi law of attraction kita jalanin juga di sini. Ya, biar orang juga beli produk yang berhubungan nih, si pouchnya jadi tambah banyak. Ya kan? Terus comply. Ya, yang jelas comply tidak menggiring opini itu apa? Terutama mungkin kalau teman-teman yang jualan mau ngasih hadiah itu buku. Please kalau ngasih hadiah buku mau dipajang ya di sosial media. Kalau yang kamu pajang di sosial media mau kasih hadiah atau giveaway nih ya, aku udah taruh poinnya di sini giveaway, ini boleh ya. Tapi jangan sampai buku itu tidak comply. Jangan sampai buku itu yang menyebutkan ada hal-hal yang overclaim. Ya.
Jadi ini kurang lebih syaratnya. Mungkin kalau nanti ada yang kurang, Kak Kalisa atau Kak Marcella, kalau nggak salah ada Marcella juga, boleh menambahkan ya di sini. Ya, ada yang mau ditambahin nggak Kak Kalisa di bagian gift ini? Sepertinya sih memang sudah cukup jelas ya Mbak Eva ya. Kalau satu hal lagi, Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, terima kasih banyak untuk beberapa komennya yang yang bertanya gitu ya. Nah, apabila tuh Marcella juga udah bilang sudah mantap Kakak Eva gitu ya. Apabila teman-teman di sini ada menemukan beberapa kasus, boleh silakan melaporkannya ke kondak.id gitu ya. Jadi kalau ada kasus-kasus tertentu, mungkin tempat yang lebih tepatnya adalah meng-email kepada kondak.id@yangliving.com. Nah, untuk hari ini benar-benar kita ingin berbagi dan sharing bagaimana caranya nanti Mbak Eva yang akan melanjutkan untuk copywriting yang menarik namun tetap comply di Young Living Indonesia. Silakan, terima kasih Mbak, itu sudah cukup jelas. Silakan dilanjutkan. Thank you Kakak. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih guys. Bagian yang biasanya kita bertanya-tanya terus, pengennya sharing tapi nggak berani gitu karena takut salah, takut apa. It's okay. Kita punya rasa takut itu justru itulah yang bikin kita ngerem untuk gak berbuat salah. Ya, tapi it's okay kita coba. Yang penting kita coba. Apa itu? Overclaim. Seperti kata-katanya overclaim. Klaim yang berlebihan. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwa Young Living ini masuk ke Indonesia dan market-market lain di seluruh dunia. Jadi bukan hanya Indonesia aja ya. Jadi jangan mikir kok di Singapura gini, di apa gini. Enggak, tenang. Hanya Young Living ini masuk ke Indonesia dan seluruh market-market yang bukan US. Itu izinnya adalah izin kosmetik. Ya, kenapa izin kosmetik? Karena ini adalah salah satu izin yang paling memudahkan prosesnya. Jadi lagi itu yang dari pengalaman aku sendiri yang aku ketahui, yang Living ini makan waktu sekitar 2 tahunan hanya untuk ngurus izin. Karena tahu nggak, izin satu oil aja itu izinnya sendiri gitu. Berkas-berkasnya sendiri. Semua laporannya harus dimasukin. Begitu laporannya lama dibaca gitu, misalnya ada delay atau apa dibaca, dianggapnya wah laporan ini sudah dianggap kedaluarsa. YL harus masukin lagi laporan baru. Jadi prosesnya memang cukup panjang, tapi sebagai izin kosmetik ini sudah yang paling mudah dan paling bisa membuat YL itu cepat buka di Indonesia dan di market lain. Ya, nah jadi sebagai izin kosmetik dengan kategori kewewangian parfum, kita sebelum posting, teman-teman, kalau kita kan pengen banget nih posting sebetulnya nyeritain manfaat, karena kita tahu sendiri manfaatnya seperti apa kan. Nah, kalau kita mau posting mengenai manfaat, kita tanyakan ke diri sendiri dulu sebelum posting. Apakah kosmetik bisa melakukan ini? Aku mohon maaf, jangan ada yang screenshot ya, teman-teman ya. Tapi coba ditanyakan ke diri sendiri saat mau posting, apakah oil lavender aku bisa begini kalau sebagai kosmetik? Ya, apakah nih? Oke, aku nggak ngasih contoh lavender. Aku ngasih contoh lipstick aja deh. Apakah kalau lipstick aku taruh di bentol, terus bentolnya hilang? Apakah lipstick bisa menyembuhkan radang tenggorokanku? Apakah lipstick bisa buat antivirus? Apakah blush on aku bisa buat antibakteri? Ya kan? Nah, tanyakan ini ke diri sendiri karena izinnya kosmetik. Ya, jadi kosmetik nggak bisa melakukan ini. Apakah maskaraku bisa buat ngusir nyamuk? Apakah apalagi ya misalnya, apakah parfum aku bisa buat nyuci buah? Ya, tanya ini tuh. Ya, jadi kalau teman-teman bingung, ini memang aku paham banget. Ini menantang sekali, challenging, which is fun kalau kata aku ya. Karena apa? Gue jadi belajar banyak sih, jadi belajar gimana caranya ini merangkai kata-kata gitu. Ini butuh ketemuan tingkat tinggi gitu semedi berhari-hari. Tapi it's okay, ini menantang and it's so much fun. Ya, karena aku selalu mikir, yang Living ini sudah berdiri selama 26 tahun loh. Ya, kita sebetulnya nggak perlu lagi jualan manfaat esensial oil. Googling aja banyak banget. Yang kita perlukan sekarang adalah brand awareness, sebetulnya. Jadi kalau orang mau beli essential oil, pikirannya langsung nyari YL. Ya. Jadi kita bisa menyingkirkan ini dulu. Ya. Dan tips dari Mbak Epa
Dan semua leader-leader pasti ingat teman-teman, kalau bingung, kalau mau cari contekan, tinggal cari di sini. Udah ada list hot words-nya, udah ada list cool words-nya apa, udah pada follow belum? @yangliving YLID_education di Instagram. Nah, kalau misalnya ada yang belum pada follow nih ya teman-teman, tinggal masuk ke Instagram ini ya, YLID Education nih, kayak begini nih, kalau udah follow nih keluar kok di sini banyak contekan loh, Cin. Ya, dan boleh dicontek ya Kalisa ya, yang ada di sini. Oh, boleh dong, silahkan sekali. Oh, ya, kita bisa mencontek bebas loh, kagak dituntut. Ya, jadi follow di YLID_education. Ya, jadi kalau kita belum follow, nanti kita akan ngelihatnya seperti ini, teman-teman. Klik aja bagian follow-nya, ya. Terus jangan lupa supaya YL meyakinkan bahwa ini adalah member kita yang follow, teman-teman diklik nih yang titik 3 di bagian atas nih, ya. Kenapa? Karena kita YL harus melakukan verifikasi, ya, untuk bisa membuat teman-teman jadi friends-nya nih. YL melakukan verifikasi dulu, jadi kita klik nih titik 3 di tab, lalu kita akan keluar menu ini. Ya, akan keluar menu ini, kita klik send message. Lalu kalau kita sudah klik send message, kita masukin di message ini, kasih member ID-nya teman-teman. DM deh member ID-nya, lalu kita send. Jadi jangan cuma follow, terus didiemin, terus ngomel-ngomel, kok gue nggak di-accept sama YLID Education, ya. Jadi kalau sudah ini, masukin member ID, terus tunggu aja. Ya, mudah-mudahan YL nggak overwhelm kebanyakan yang request, jadi bisa langsung di-accept sama YLID. Jadi ini banyak banget contekan. Ya, silahkan follow supaya kita bisa sama-sama tahu lah apa yang boleh kita post, apa yang enggak. Oke, nah sekarang gini. Jadi kalau tadi kita udah ngomongin nggak boleh overclaim, ya, kita lihat nih. Oke, kalau gitu kan masuknya ke izin kosmetik ya, teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin juga di botol-botol YL-nya kita itu, nggak ada loh tulisan pure therapeutic grade. Adanya cuma tulisan pure essential oil. Ya, karena itu hanya di US. Kenapa di US bisa? Karena YL itu berasal dari US, di sana bisa masukin izin sebagai herbal. Ya, kalau di luar negeri nggak bisa, kalau di negara lain nggak bisa. Nah, oke. Jadi sekarang gini aja. Kalau kita mau posting fungsi dan manfaat, postingnya ini aja yang kita tekankan, apa yang boleh kita post. Nah, aku ambil ini dari Instagramnya Badan POM, ya. Jadi teman-teman boleh follow loh, suka ada informasi-informasi yang menarik juga bisa kita masukin dan bisa kita jadiin fondasi dalam postingan-postingan kita, ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di Badan POM itu, izinnya kan memang kosmetik dengan kategori pewangian. Jadi ini yang bisa kita posting. Kalau ngomongin fungsi ya, ini kalau kita ngomongin fungsi, karena mostly teman-teman kan pasti pengennya sharing mengenai fungsi, ya. Jadi ini yang bisa kita post. Membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan yang berubah ya, bukan kondisi kulit ya guys, beda loh. Ya, kalau udah masukin kondisi kulit itu masuknya udah ke ranah kesehatan, ya. Terus memperbaiki bau badan, ya, melindungi atau memelihara tubuh dengan kondisi yang baik, bukan meningkatkan imunitas, bukan menjaga kesehatan atau bisa nggak terkena penyakit ABC, ya. Jadi intinya ini kosmetik, bukan untuk mengobati atau mencegah penyakit. Sekali lagi, yang aku bahas di sini adalah postingan kita di sosial media. Ya, yang kita tahu manfaat YL seperti apa, silahkan kalau kita mau bahas di grup-grup kecil kita, sama one-on-one aja, it's okay. Tapi kalau kita posting di sosial media, please, secara publik, kita harus taat. Ya, oke. Nah, jadi aku mohon banget, ya, saya, seluruh leaders di Young Living Indonesia, dan seluruh jajaran manajemen dan staff Young Living Indonesia memohon supaya kalau teman-teman posting, kita bisa lebih fokus sama apa yang bisa kita fokuskan. Apa tuh? Nah, di dalam hidup ini, Cila kayak mau ngasih ceramah apa? Di dalam hidup ini ada hal-hal yang penting buat kita. Ya kan? Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Contoh,
hal-hal yang penting buat kita di dalam dunia YL ya. Aku fokuskan kita hanya di dalam lingkup YL. Hal-hal yang penting buat kita di dalam lingkup YL. Biasanya apa sih? Ini. Kurang lebih lah, teman-teman bisa nambahin sendiri. Ini hanya beberapa hal yang muncul di dalam pikiran aku. Integritas kita, penjualan kita, bagaimana kita bisa merekrut member, bagaimana kita bisa nge-brand tim kita, atau postingannya kita, atau jualannya kita. Bagaimana kenaikan OGV kita setiap bulan. Bagaimana kenaikan rank kita, dan lain-lain, dan lain-lain. Ini hal-hal yang kita pedulikan nih di dalam dunia YL, di dalam bisnis YL kita. Ya kan? Tapi kita juga harus lihat, ada hal-hal yang memang nggak bisa kita kontrol. Kayak peraturan pemerintah, kita nggak bisa bikin itu peraturan pemerintah. YL juga nggak bisa mengontrol bahwa Badan POM masih izinnya harus bukan kosmetik atau apa, nggak bisa. Lupakan aja, kita nggak usah mikir ke sana. Ya, hal yang bisa kita kontrol itu apa? Kurang lebih biasanya ini. Pola pikir kita yang kemarin udah diajarin sama Cimarini tuh ya, mindset. Pola pikir kita. Manajemen kita terhadap apa? Terhadap diri sendiri, terhadap waktu kita, terhadap hal-hal lain gitu, misalnya memanage jadwal inilah, memanage apa yang bisa kita atur di dalam organisasi lah, ya kan? Terus attitude. Bagaimana kita merespons terhadap suatu kondisi, suatu keadaan. Ada postingan orang yang bikin kita kesel. Terus kita mau menjawab postingan ini dengan bagaimana attitude kitanya. Itu semua bagaimana, itu semua bisa kita atur, kita kontrol. Compliant, kita nurut apa enggak nih? Itu kita bisa kontrol, mau nurut apa mau enggak. Mau menjalankan YL dengan baik atau enggak. Dan sosial media kita tentunya bisa kita kontrol. Ya toh? Nah, di antara dua bola ini, berarti kita bisa fokus kemana? Yang penting-penting sama yang bisa kita kontrol, itu dia ada ketemunya. Di sini kita harus mulai pikirkan, oke, berarti kalau kita fokuskan ke postingan, kita harus tahu, misalnya kita mau nulis nih untuk orang yang baca, yang belum pernah join YL. Kita harus pikir, kenapa mereka harus join sama kita? Ya, kenapa mereka harus memilih yang living? Ya kan? Nah, disinilah kita akan melihat bahwa ada yang namanya brand awareness. Nah, ini yang aku lebih pengen tekankan ke teman-teman. Ya, jadi aku pengen kita lihat nih, aku ada contoh video, ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya nanti nonton videonya ya. Jadi ini ada contoh video dari salah satu brand yang menurut aku kerennya minta ampun. Mereka itu udah lama berdiri di dunia, dan setiap kali bikin iklan, ya ada iklan yang copywriting, ada iklan yang untuk konten, ada yang benar-benar memang brand awareness. Ya, jadi menurut aku ini keren banget. Aku akan share ya. Aku nggak akan kasih tahu produknya apa, karena teman-teman begitu lihat, aku yakin teman-teman langsung tahu ini produk apaan. Oke. Bismillah, mudah-mudahan cukup jelas. Oke, yuk. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be what God does it do. If I ain't got you, ain't got you, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, the way I love you. Oh, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like, the way I love you. Oke. Nah, produknya apa tuh guys? Pasti pada tahu ya. Ya kan? Nah, coba ya. Kita kan udah lihat itu tadi. Nah, aku pengen nanya ke teman-teman. Coba tolong begitu ngelihat iklan tadi,
Bagaimana perasaanmu? Ini, jawab deh 2 pertanyaan ini di chat. Setelah melihat iklan tadi, gimana? Nomor 1, reaksimu gimana? Apa kamu senyum, ketawa, nangis, dan lain-lain? Perasaan kamu gimana? Oh, dia senyum, ketawa, happy. Nah, oke. Ini satu contoh ad. Aku ada satu lagi sebetulnya contoh dari Coca-Cola juga, karena aku selalu suka sama iklannya Coca-Cola. Mau lihat nggak teman-teman? Ada satu lagi, cuma 1 menit kok iklannya. Bentar banget. Oh ya? Oke. Aku share lagi ya, satu lagi. Ini aku juga suka banget. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, brother, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. What if I'm far from home? Oh, brother, I will hear you call. If the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Oke. Boleh dijawab lagi pertanyaan ini setelah ngelihat iklan yang kedua? Karena yang terharu, keren, iseng tapi sayang, terharu, ketawa. Nah, tahu nggak kenapa aku menampilkan iklan ini? Kakaknya ganteng. Salah fokus, Cin. Kenapa coba aku menampilkan iklan ini? Yes. Karena reaksi dan perasaan yang sekarang kita dapatkan dari ngelihat iklan itu, ya, itu adalah perasaan yang terasosiasi dengan produk tadi. Ya, that's why aku nunjukin bahwa kita nggak usah loh harus promosiin. Coba kalau teman-teman pikir, apakah iklan-iklan Coca-Cola selama ini, kebanyakan dia cerita bahwa Coca-Cola rasanya begini, manis, atau rasa cola, atau menyegarkan, atau mengandung soda. Pernah nggak sih kita selama ini menemukan ada iklan Coca-Cola yang mendeskripsikan secara detail gitu gimana rasanya, bla 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 bla. Mungkin ada, tapi nggak sebanyak iklan yang seperti tadi. Ya, copywriting-nya dia udah jarang banget, tapi dia lebih pada brand awareness. Ya, jadi reaksi dan perasaan inilah yang terasosiasi dengan brand tadi. Dan tahu nggak sih teman-teman, salah satu faktor yang didapatkan adalah yang tadi aku bilang, emosi. Ya, karena apa? Coba pikir-pikir. Kita akan ingat sebuah iklan atau tulisan atau iklan video atau apapun, itu kita akan ingat banget kalau 2 hal. Kalau iklan itu jelek banget, atau iklan itu bagus banget. Ya nggak? Ada satu lagi sebetulnya. Selain jelek banget, bagus banget, iklan itu relate sama kita. Kita bisa ngelihat bahwa, ih gue banget nih iklan ini. Ya, relate sama sesuatu itu. Kalau iklannya biasa-biasa aja, cuma nyebutin fungsinya begini, udah lewat gitu. Semua postingan member YL kayak begitu, udah kelewat. Ya, mohon maaf ya, bukannya aku menyindir atau apa, tapi kita bisa cari hal yang mudah, fun, memicu sisi emosional kita dan sisi emosional para pembaca kita juga. Ya kan? Nah, jadi tahu nggak teman-teman, aku pengen nanya aja nih, mungkin ada teman-teman yang udah tahu karena ini cerita ini cukup lama beredar. Tahu Sinterklas ya, teman-teman ya? Kalau misalnya kita bayangin atau kita inget mukanya Sinterklas gitu kayak gitu tuh, kita gimana sih rasanya? Senyum kali kita, ini orang happy banget sih, bunder-bunder gitu, bulet-bulet lucu banget, mau dicubit gitu ya, seneng gitu. Terus suasananya kayaknya nyaman, haru, dan menyenangkan, dan lain-lain. Yang kita nggak tahu bahwa, mungkin ya teman-teman ada yang nggak tahu nih, aku nggak tahu nih, mungkin ada yang tahu.
yang kita mungkin belum ngerti bahwa ternyata image Coca-Cola yang seorang eyang-eyang gendut terus ketawa ceria dengan baju merahnya dengan semua yang putih itu yang bikin adalah Coca-Cola. Ya, itu yang bikin adalah Coca-Cola. Jadi baju merahnya udah ada dulu. Dan dulu lagi Sinterklas itu justru agak-agak ceking, kurus gitu. Terus ini dia agak-agak merengut gitu. Jadi nggak seramah image. Itu adalah image yang dibentuk oleh Coca-Cola tahun gue lupa sekitar tahun 38 kalau nggak salah atau apa. Coca-Cola yang menciptakan image ini. Sinterklasnya udah ada, baju merahnya udah ada. Tapi tidak seperti image yang kita lihat sampai hari ini. Si kakek-kakek ceria yang menyenangkan, yang ketawa ho-ho-ho gitu. Itu adalah image yang dibuat Coca-Cola. Sebegitu kencengnya brand yang dibuat sama Coca-Cola. Sampai kita udah nggak, dia cuma menanamkan warna merah putihnya, perasaan yang menyenangkan, dan lain-lain. Itu luar biasa banget. Ya. Jadi aku pingin kita semua nih sama-sama bikin suasana hati orang yang melihat YL seperti ini. Brand awareness-nya yang kita kemukakan, kedepankan baik-baik. So, aku ingin berbagi aja sih, ini apa yang aku pikirkan. Kita nggak usah pusing mikirin postingan seperti apa, karena postingan itu bisa banyak banget. Ya, ini hanya contoh, ya, 20 hari posting nih. Ada 20 tema, 20 hal yang bisa kita lakukan. Ya, kalau kita nggak bisa fokus sama manfaat, kan kita fokus sama masalah itu ya, berarti kalau kita fokusnya sama manfaat, kita nggak boleh cerita manfaat yang sebenar-benarnya yang kita tahu. Ya, kita fokus ke sini. 1, cara pakai oil diteteskan di dalam diffuser. Ya, hirup aja gitu. 1. Lokasi pemakaian, gunakan di telapak kaki, gunakan di tengkuk belakang kepala. Ya, atau gunakan di kamar tidur gitu, lokasi nggak selalu harus di badan kan, gunakan di kamar tidur, gunakan di ruang kerja, ya toh? Terus waktu pemakaian, gunakan pagi hari sebelum berangkat sekolah, gunakan malam hari sebelum tidur, ya. Terus storytelling, cerita. Nah, cerita ini kalau kita mikir cerita, aduh aku nggak punya pengalaman yang cukup indah untuk diceritakan atau apa, itu oke. Pasti semua orang tuh punya loh sebenarnya, kita tinggal harus menggali aja nih apa yang kira-kira bisa kita ceritakan. Kalau misalnya enggak pun, teman-teman kali mungkin dulu waktu zaman sekolah, kalau bikin zaman SD, aku nggak tahu ya SD-nya barengan nggak sama kita, sama gue. Jadi aku dulu tuh kalau zaman SD, giliran disuruh bikin karangan berbahasa Indonesia, dikasihnya 1 lembar, aku nulisnya bisa 3 lembar. Saking senangnya kalau bikin cerita, dan bikin cerita yang fiktif gitu loh, bikin cerita fiktif. Ya, cerita kalau mau kita hubung-hubungkan dengan essential oil, apapun itu sebetulnya bisa aja. Nggak usah bikin cerita yang pengalaman sendiri. Bikinlah cerita non-fiksi ini kayak aku kemarin posting di Instagram aku, Aromaterapi Sehat. Aku bikin cerita fiksi loh guys, mengenai tips. Ya, tapi ternyata teman-teman tuh jadi kayak ada yang pada senang baca novel kali ya. Terus gue disuruh bikin cerita bersambung. Gitu. Ya, jadi kita bisa loh berkreasi dengan hal-hal ini. Yang penting apa? Di situ ada tips. Di situ ada brandingnya kita kedepankan gitu loh, oilnya. Ya. Nah, contoh lagi. 20 hari posting ya, ini tiap hari nih bisa sampai 20 hari nih. Contoh aja. Edukasi ini yang paling gampang sebetulnya teman-teman. Ya, edukasi oil bahwa oil ini berasal dari akar, makanya kenapa dia sifatnya agak kental, wanginya juga lebih kayak wangi tanah dan lain-lain. Kira-kira apa ya oil yang aku bahas ini? Vetiver gitu ya, kurang lebih edukasi gitu mengenai setiap oilnya seperti apa, ya kan? Terus sejarah pun nggak usah selalu harus yang berkaitan dengan oil, tapi kita bisa sambung-sambungin. Aku dulu pernah posting mengenai sejarah bunga melati, ada ronce melati kenapa dipakai buat pernikahan Jawa, tapi tetap di situ aku kasih gambarnya jasmine. Atau kita bisa juga cerita sejarah mengenai ditemukannya frankincense di dalam jar-jar di makam Tutankhamun beberapa ratus tahun yang lalu gitu kan, dan masih bisa
masih harum dan masih bisa digunakan. Sejarah gitu. Banyak loh orang-orang pencinta sejarah, ya. Terus apalagi fun facts. Oh, ini contekannya banyak banget di Instagramnya Young Living. Fun facts bahwa ternyata ilang-ilang dari Young Living itu hanya boleh dipanen antara jam 5 sampai jam 10 pagi. Jadi benar-benar pagi supaya semua konstituennya tuh masih tinggi. Dan yang memanen itu hanya boleh perempuan loh guys, karena cowok-cowok itu takutnya merusak si bunga ilang-ilang ini. Ya, fun facts. Banyak contekannya di YL. Ya, terus ini yang paling gampang lah, resep DIY selama ini comply. DIY untuk membuat rambut tampak berkilau, membuat membuat jadi putri keraton, ningrat, whatever, pakai TM-nya Tantan, ningrat, ya. Terus featured members. Ya, kalau kita di sini bisa mengarahkan ke gimana kita bisa mengapresiasi member-member kita, sekali-sekali deh kita bahas, aku ketemu sama si member ini kemarin, ternyata dia orangnya begini. Jadi di situ kita bisa memberikan apresiasi buat dia, sekaligus kita menunjukkan bahwa ternyata di dalam tim ini juga kita sama-sama ada support gitu. Kita sama-sama mengempower gitu, women power, ya. Featured member. Terus selain itu, postingan-postingan begini, kita juga harus posting hal-hal yang lebih personal loh. Kenapa? Balik lagi ke yang tadi aku tunjukin, kenapa orang milih daftar sama kamu. Jadi, nggak ada salahnya loh kita posting mengenai diri kita sendiri, about you. Ceritakan deh, aku namanya ini, aku dulu kuliah di sini, hobi aku begini, siapa tahu ada juga orang yang hobinya sama. Aku pencinta kucing loh, jadi aku tahu nih cara pakai essential oil dengan kucing gimana. Teman-teman mau nggak belajar sama-sama? Promosiin diri sendiri nggak apa-apa, karena orang bergabung di dalam Young Living itu juga perlu tahu siapa kamu. Bukan hanya sekedar produk-produk yang, mohon maaf, impersonal. Ya, jadi aku kan bilang, conteklah di Young Living Education. Tapi Young Living Education ini as a company. Dia bukan satu orang. Ya kan? Kamu satu orang loh. Kamu bisa jadi seorang enroller, bisa jadi seorang sponsor, bisa jadi seorang upline, dan kamu punya karakter. Teman-teman tuh punya karakter. Orang akan memilih kita kenapa? Kenapa dia harus join sama kita? Ya. Terus, apalagi? Live reminder. Nah, ini adalah salah satu yang menurut statistik adalah sesuatu yang cukup kena gitu loh. Jadi kayak nanya bagaimana sih hidup, apa arti hidup. Jadi kita diingatkan, ya. Jadi ini aku kasih contoh. Ya, kemarin aku sempat posting mengenai manfaat spiritual dari eukaliptus. Ya. Dan aku sambungkan dengan bahwa kita harus lebih bersyukur lagi. Kita diingatkan. Ya, jadi hal-hal kayak gini ternyata menurut statistik juga adalah sesuatu yang bisa masuk secara emosional ke orang. Ya. Terus apa lagi? Ini value produk, bisnis. Tulisin deh bahwa aku senang sekali bergabung di Young Living, karena di Young Living ini kita bisa belajar macam-macam. Aku punya banyak teman di sini, bukan hanya sekedar bisnis aja dan lain-lain. Value dari bisnisnya, value dari Young Living-nya, value dari tim kita. Ya. Terus imperfection. Nah, aku suka kadang-kadang memperhatikan kalau di postingannya Young Living Indonesia, itu kan bentuknya flyer semua gitu ya. Kayaknya rapi banget, Cin. Tapi apa? Mohon maaf, kagak ada personality-nya dong ya. Kan ini bukan orang, ini company. Nah, kalau misalnya kita mau bikin sesuatu posting yang menarik, kita nggak boleh takut untuk menampakkan bahwa kita nih juga ada hal yang nggak selalu sempurna. Kita nih juga bisa konyol kok. Nah, aku culik postingan dari salah satu leader platinum aku, Mbok Pijet Ningrat. Mari kita tertawa bersama, guys. Aku ketawa banget kalau ngeliat ini. Ya, postingan si Mbok. Di sini apa coba yang dia lakukan? Dia nunjukin bahwa gue nyela nih, punya member pinter banget gitu. Postingannya kayak gitu. Ya kan? Nih gitu lah. Jadi aku nggak tahu nih gimana bisa dapat momen kayak gini, luar biasa.
Ayo, Mbok. Ya, tapi kalau kita bisa ngelihat ke sini, si Mbok pijet ningrat ini, dia di sini meninggikan si membernya loh. Dia nge-featured si membernya ini, si Nesha, ya. Jadi dia meninggikan si membernya ini, ya. Tapi cara sharingnya kayak gini, aduh gila, gue ketawa banget kalau lihat postingan ini. Ya, ini bisa kita lakukan. Terus apa lagi? Imperfection tuh. Dia nunjukin loh bahwa gue bisa juga julid gitu kan si Mbok. Terus ini gampang. Kalau beauty tips tuh gampang. Ya kan? Kita tinggal berbagi cara pakai misalnya Savvy Mineral, tips-tips pakai misalnya apa namanya? Misting spray gimana dicampur dulu. Ini yang paling gampang karena sudah sesuai dengan dengan izinnya yang living. Ya, beauty tips ini yang paling gampang. Terus behind the scenes, oke. Kita sudah punya satu foto, satu feed Instagram, semuanya kece. Cerita personalnya dapat, fun facts-nya dapat, segala macam dapat, imperfection-nya dapat. Tapi orang kadang-kadang juga, ih, nih orang kalau posting kok keren-keren terus sih. Beneran gitu nih orang ada, nih jangan-jangan robot lagi atau apa. Oke, don't worry, biarkan dia mengenal bahwa di balik semua kerapian itu, mohon maaf ya Mbok, gue pinjam lagi postingan lo. Dia nunjukin bahwa nih ya, di balik postingan keren-kerennya, ternyata messy juga dia. Jadi gue buka nih si Mbok di sini, bahwa dia ternyata pabalatak loh, berantakan. Tapi nggak apa-apa, berarti apa? Kamu menunjukkan bahwa ini adalah offline apa cobaan? Ini adalah cobaan. Ya, nunjukin bahwa aku juga manusia biasa gitu loh. Dengan dimana aku selalu jaim kalau posting ini itu, nggak apa-apa. Ya tunjukin aja kayak gitu. Kita tidak selalu harus perfect, kita tidak selalu harus nunjukin bahwa kita bisa segalanya, postingan keceh dan lain-lain. Oke. Nah, oke, contoh lain ya, kalau yang lain aku nggak ada capturean lagi. Nah, paling kita FAQ gitu misalnya. PV itu apa sih? Kenapa kalau teman-teman baru mau daftar member ada tulisan belanja sekian PV dapat hadiah apa? Yang kayak gitu-gitu aja. So easy. FAQ, ya. Terus hacks. Hari ini kita posting mengenai hacks. Apa hacks? Coba deh teman-teman, biar sepatu kamu yang dipakai olahraga itu nggak bau, tetesin purification di dalam kapas, di kapas, lalu kapasnya dimasukin ke dalam sepatu, tinggalin semalaman. Pasti sepatu kamu besoknya jadi wangi. Hacks. Atau tetesin deh essential oil di jepitan jemuran kayu. Tempelin di mobil, langsung deh kamu punya diffuser, gitu kan? Hacks. Quotes. Nah, kalau quotes, biasanya entah kenapa, kalau ngomong, sama kalau ditulis dengan gambar, atau ada muka orangnya, gitu, quotes siapa aja gitu, biarpun quotesnya ngaco, mukanya siapa, orang tetap kayak lebih dapat gitu dibandingin diomongin. Gitu. Quotes apa? Oh, kayak kemarin yang aku lagi sering-sering share. Apa ya? Kok aku jadi lupa. Ya, if it's important to you, you will find a way. If not, you will find an excuse. Kalau gue ngomongin gini kayaknya nggak jeder gitu ya. Begitu dikasih gambar, dipakai apa, itu langsung kayak, wah dapat banget. Dapat engagement juga dari situ. Terus events. Nah ini juga kita menggunakan ini untuk promosi-promosi, misalnya kegiatan yang living, kegiatan kita di dalam tim ini, cerita aja eventnya ngapain, foto-fotonya, it's okay. Dan ini bisa meningkatkan engagement yang biasanya sama yang udah pada member juga, ya kalau events. Terus lifestyle. Kenapa lifestyle aku masukin di sini? Karena penting juga kita nunjukin sama orang-orang pembaca bahwa kamu ayo join member sama kita, karena kita juga menjalankan lifestyle yang living loh. Jadi kita bukan cuma sekedar promosi jualan-jualan, tapi kita juga pakai, dan ini adalah lifestyle kita juga, gitu. Ya, jangan kita bilang kita pakai YL loh, bla 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 gitu, terus tahu-tahu sebelahnya kita masih pakai Baygon, gitu kan? Bahan-bahan kimia. Ya, jadi ini kurang lebih lah. Mungkin teman-teman akan banyak lagi tambahan ide-ide lain untuk posting selain yang 20 ini, tapi at least 20 hari kita coba deh jadwalin. Ya, Senin ini, Selasa ini, Rabu ini, Kamis ini, dan lain-lain dan lain-lain. Ya, lakukan ini. Hanya tips aja. Nah, kalau misalnya aku, ini jadi aku share dari aku yang aku lakukan secara pribadi, ya.
biasanya aku memilah-milah postingan. Kan tadi aku udah bilang kalau kita mau posting, tentukan target marketnya, tentukan postingan kita seperti apa, dan lain-lain, brand yang mau kita angkat seperti apa. Nah, biasanya aku ngambil resource, ngambil sumber itu dari mana? Ya. Nah, ini aku pribadi ya. Pertama, pengalaman sendiri. Karena ini adalah hal yang paling menjual dalam tanda kutip. Pengalaman. Ya, pengalaman sendiri. Sereceh apapun gitu, kalau lihat di Instagram aku cuman cerita gue makan durian lah, atau terus kebayang tiba-tiba kalau ada essential oil durian gimana ya gitu. Jadi sesimpel itu. Sereceh itu. Ya kan? Terus buku penting guys, ya. Jadi aku yakin nih, bukan hanya aku. Biasanya gini, kalau misalnya udah kehabisan ide postingan apa, aku biasanya ngambil buku ya. Ngambil buku, terus aku buka daftar isi gitu ya, aku liatin satu-satu daftar isinya apa. Terus aku lihat, oh ini kayaknya menarik nih di sini. Yakinkan apa yang kita posting itu nantinya juga comply ya, yang di dalam buku. Oh ternyata ini lucu juga nih cerita yang di sini. Nah, itu kita bisa dijadiin bahan konten. Bayangin dengan buku setebel ini, mau sebanyak apa konten? Kenapa muka gue hilang? Dengan buku setebel ini, kita bisa dapetin berapa banyak sebetulnya konten. Ya, bisa 20 tahun kayaknya. Ya, buku. Terus, apa lagi? Pinterest. Ya, ini juga salah satu sumber informasi aku buat bisa nulis caption. Pinterest. Masukin keyword yang living, masukin keyword apapun, Pinterest. Terus nonton YouTube deh, ya banyak banget informasinya. Terus kita nonton itu pasti akan tiba-tiba muncul, oh iya ini bagus nih buat aku jadiin caption, gitu. YouTube. Terus SlideShare, kalau teman-teman belum tahu, SlideShare ini ada satu situs yang isinya memasukkan semua banyak sekali presentasi, ya. Biasanya cuma ngelihat presentasi tanpa aku harus ngerti apa sih yang dibahas di situ. Itu presentasi di situ itu bisa banget kita kembangkan sendiri akhirnya. Jadi nyari-nyari ide, ya, SlideShare. Terus ini guys, Google Everything. Kita sudah ada di zaman yang begitu masuk rumah, internet tuh ada, udah kayak nafas gitu internet tuh. Jadi dipakailah ini fasilitasnya Google semuanya. Gampang banget kita cari informasi di Google. Nah, buat aku pribadi, kalau kita mau nulis caption, itu satu hal kok yang bisa membuat kita jadi ngebantu ya kreativitas kita. Kita cukup know a little about everything. Ya, kita cukup perlu sedikit-sedikit, tapi banyak hal yang kita pahami. Karena yang kita tulis di caption juga cuma segitu-segitu aja kok. Ya, know a little about everything gitu. Ya. Karena apa? Karena sejauh ini, apa yang aku lihat, apa yang aku alami, semua hal itu bisa banget dihubungkan dengan essential oil. Ya. Segala tuh bisa banget lah gitu. Bisa banget kita hubung-hubungkan gitu. Disambung-sambungin aja, tapi bisa banget karena essential oil ini mencakup segala macam faktor dalam kehidupan kita, dari emosional dapat, dari lucu-lucuannya atau apanya itu dapat semua. Ya, jadi segala hal itu bisa dihubungkan dengan essential oil. Nah, kemudian apa? Kita ngomongin target market ya tadi. Oke, sekarang setelah kita sudah punya resource, aku pengen posting dan aku pengen target marketnya jelas. Nah, kita bisa kalau di Instagram, kita bisa bermain dengan hashtag. Ya, bermain dengan hashtag. Pertama, tentukan dulu nih, kira-kira sekarang gue pengen posting, nggak usah mikirin posting oil dulu ya. Kira-kira sekarang gue pengen posting dengan target market yang seperti apa. Jadi kalau dari ilmu ini ya, ilmu marketing, ya, target market itu kita bisa ngelihat dari demografi, psikografi, geografi, dan perilaku. Demografi itu kayak ini, umur, level pendidikan, level income-nya dia, terus kalau psikografi itu dari karakteristiknya dia, interest-nya dia sama apa, hobinya gitu misalnya, terus lifestyle-nya dia, opini-opininya si orang itu seperti apa, dia concern sama hal-hal seperti apa. Terus geografi ini gampang lah ya, kalau geografi dari kotanya, bahasanya dia,
iklimnya dia gitu di kota itu, terus dari populasinya gitu kan. Terus yang terakhir dari perilaku. Perilaku tuh bisa kita lihat dari bagaimana sih dia menjalani hidupnya dia, lifestyle dia, ada eventnya atau occasion atau acara-acara yang sering dia hadiri. Terus apa sih hal-hal yang dianggap dia sebagai sesuatu yang bisa benefit untuk hidupnya dia, itu perilaku. Ya, nah aku nggak akan bahas ke sini, tapi kalau dari aku pribadi, aku selalu menentukannya dari 3 ini dulu. Ya, aku bagi jadi 3 aja yang paling gampang. Ya, aku nggak ngelihat dari umur, nggak ngelihat dari jenis kelamin dan lain-lain, aku ngelihat dari ini. Dari profesi bisa, dari hobi, atau dari special occasion. Ya, profesi gitu, misalnya guru lah, atau orang yang pengacara, atau apalah, profesi kan banyak ya. Hobi contohnya apa? Orang yang senang bersepeda, atau orang yang senang menggambar, atau orang yang senang fotografi. Special occasion apa? Oh, mau ada perayaan birthday, mau ada ulang tahun pernikahan, atau mau ada perayaan pernikahan, someone gitu. Jadi kita tentukan salah satu dulu. Oke, contoh. Hobi aja, kita ambil satu ya. Oke, kita fokus sekarang mau menentukan target market dari hobi. Hobi apa ya? Oh, hobi untuk orang yang misalnya seneng bersepeda. Oke, kita sudah punya nih. Orang yang bersepeda. Orang yang suka naik sepeda itu, situasi yang dia alaminya apa sih biasanya? Kita bayangin nih, seolah-olah kita jadi tukang naik sepeda, ya. Terus biasanya kita ngapain ya kalau lagi naik sepeda itu, bangun pagi-pagi, ya. Kadang-kadang apa yang aku lakukan? Aku googling, ya. Cyclist gitu, ngapain aja sih cyclist, terus para orang-orang di Indonesia yang hobinya lagi banyak kan nih, geng sepeda Brompton lah atau apa, googling aku. Biasanya mereka ngapain aja sih? Oh, kegiatan yang mereka lakukan begini. Oh, biasanya mereka berangkat jam segini. Oh, ternyata masalahnya kalau lagi naik sepeda tuh kegerahan, atau ngos-ngosan lah, atau pegel, atau apa, suka mampir, beli minum di mana. Oh, ternyata ini loh yang mereka alami. Kan oke. Mereka mengalami gini, aku pilih nih salah satu, kira-kira apa ya yang bisa aku masukin essential oil dari ini. Oh, ternyata mungkin mereka kegerahan nih kalau lagi naik sepeda gitu, apalagi sekarang kadang-kadang suka panas gitu kan, panasnya terus mendaki dan lain-lain. Oh, dia kegerahan. Kalau kegerahan, oil yang paling gampang kita kasih apa? Peppermint dong. Peppermint bisa nih taruh di tengkuk belakang kepalanya, dia bisa ngasih AC alam. Langsung kita masuk ke situ. Oke, aku bisa nulis peppermint. Jadi ini udah kita ambil nih, udah kelihatan kan skemanya. Peppermint untuk orang yang hobi bersepeda kalau dia lagi kepanasan. Ya kan? Sip. Sekarang tinggal tentukan hashtagnya. Jadi hashtagnya nggak usah lagi kita pakai ya boleh, kita masukin yang living Indonesia, itu boleh banget. Tapi kita masukin hashtag yang lain. Sepeda. Kepanasan. Misalnya. Peppermint gitu kan, ngos-ngosan gitu, apalah. Pastikan juga hashtag kamu comply. Ya. Sudah selesai, posting deh. Ya. Gampang kan, guys? Tinggal cari yang lain, profesi apa? Oh, guru TK itu suka pusing pasti ngurusin anak-anak, teriak-teriakan atau apa. Kira-kira oil apa yang bisa bikin mereka lebih rileks kalau ngurusin anak-anak, atau supaya anak-anaknya juga bisa lebih fokus, diffuse apa. Udah ketemu produknya. Jadi itu, profesi, hobi, atau special occasion, situasi yang mereka alami, dan kira-kira apa nih yang bisa kita masukin ke situ. Ya, gampang ya? Sip. Nah, setelah ini, oke, sekarang kita udah masuk kan, udah tahu nih mau postingnya gimana, yang comply-nya seperti apa, yang fun-nya seperti apa. Sekarang aku tinggal ngasih tips aja. Ya, captioning tips nih, teman-teman. Kalau untuk menulis caption, ya, usahakan kita fokus sama pembaca. Kita fokus sama mereka. Coba kita baca ini. Yuk gabung menjadi member YL bersama ABC Oil karena tim kita sangat kompak, seru, banyak event, penuh informasi, support, dan edukasi. Narsis banget. Ya, bandingkan sama gaya penulisan yang ini. Bayangkan gaya hidupmu, bayangkan ya, kita mengajak dia, ini udah ada call to action loh di sini. Bayangkan gaya hidupmu yang lebih berkualitas dengan YL. Gabung yuk di ABC Oil karena kamu, fokusnya ke dia ya,
kamu berhak mendapatkan support yang terbaik. Enakan yang mana? Yang atas apa yang bawah? Bacanya. Kalau kamu sebagai orang yang baru mau join, enakan baca tulisan yang atas apa yang bawah? Aku minum dulu. Ya, nggak ada, emang ada ABC oil. Hanya contoh. Ya. Oke, jadi fokus sama dia. Fokus sama si orangnya, jangan fokus ke ego atau diri kita sendiri. Ya. Oke. Next, captioning tips yang pertama ini ya. Dicatat ya guys, PPT-nya nggak di-share. Captioning tips yang kedua. Ini tadi aku udah sempat nulis. Fokuskan pada cool words. Cool words, ya. Daripada teman-teman menuliskan ini, Arsi membuat nafas jadi lega dan segar. Di sini ternyata objeknya adalah nafas, ya toh? Nafas itu adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh organ tubuh kita, which is ini sebetulnya udah nyinggung ke hot words kalau kita nyebut-nyebut organ. Kalau diterjemahkan dari ke bahasa Inggris, pernafasan itu adalah respiratory. Kalau nafas itu breathe, gitu loh. Jadi yang satu organ tubuh, yang satu action. Nah, tapi jangan bikin nafasnya jadi lega, gitu. Daripada kita bermain dengan hal yang mungkin nanti nyinggung-nyinggung, coba kita bikin kalimat seperti ini. Arsi memberi sensasi, sensasinya aja. Ya, kalau dia pakai belum tentu sensasinya sama, ini sensasi gue, gitu loh. Arsi memberi sensasi segar saat bernafas. Ya, contoh lagi yang lain. Bloom membuat kulit lebih cerah. Kulit jadi cerah ini berarti kondisi kulitnya berubah. YL nggak boleh klaim seperti ini karena kita nggak bisa loh bikin kondisi kulit berubah. Tapi kita bisa ke sini. Bloom membuat kulit tampak lebih cerah. Perasaan lo aja, gitu kan? Tampak lebih cerah. Ya, jadi mungkin kita nanti bisa coba-coba bermain dengan kata-kata yang seperti ini. Seperti apa ngasih sensasi, tampak, terlihat, terasa, karena ini artinya mengacu ke diri kita sendiri. Ya. Kita yang ngerasa-rasain seperti ini. Ya kan? Terus, captioning tips yang berikutnya. Kita bikin headlines. Ya. Kita bikin headlines yang eye-catching, teman-teman. Karena kalau di Instagram, begitu kita lagi buka nih Instagram kita sendiri, terus kita scroll kan, kita scroll ke bawah, terus ada postingan-postingan orang di bawah, itu yang kelihatan hanya 2 baris pertama dari postingan orang itu. Kalau di feed kita. Kalau kita buka di profil dia, lalu kita scroll profilnya dia, yang kelihatan 3 baris pertama. Ya. Jadi pastikan kalau kita mau nulis headline-nya di dalam caption, pastikan itu cukup menarik untuk dibaca. Ya. Even sometimes headline yang menarik itu untuk jiwa emosionalnya para pembaca adalah headline-headline yang justru kontroversi. Ya, kenapa? Cobain aja. Kalau lu ketemu headline kayak begini, pasti dibaca loh. Awas, nih syarat itu ternyata nggak awet. Padahal captionnya bilang, iya nggak awet, Cin. Sekali minum langsung segentong, ya abis lah, gitu kan. Nggak awet. Jadi, kita bisa mengalihkan ke sana. Terus, akibat peace and calming, bos ngomel, cerita di bawah. Ternyata gara-gara gue ketiduran pakai peace and calming, telat ngantor, jadi bos marah-marah. Gitu. Terus, ternyata Abundance EO itu membuat saya lelah, bikin saya lelah. Karena apa? Ternyata gue setelah pakai Abundance, toko kok jadi rame, nggak ada waktu gue buat istirahat. Jadi bikin lelah nih pakai oil ini. Nah, kita bisa bermain dengan kata-kata ini. Atau yang kemarin baru aku posting, penistaan peppermint. Mungkin beberapa member yang follow di Instagram aku tahu ya, aku nulis apa. Judulnya penistaan peppermint. Ya, jadi aku di situ bercerita bahwa ternyata aku menyalahgunakan isi peppermint buat ngancam anak bangun tidur pagi. Ya, penistaan peppermint. Ya. Nah, ini juga salah satu contoh yang aku ambil dari Ibu Kitty. Di sini dia nulis bahwa ini orang gibah banget ya, Kit, lo ya, Kit, ya. Ketika tetangga sebelah nyebelin itu bertingkah lagi, gitu kan, diajak gibah nih sama Kitty. Ya, ini headline sama Kitty dia memilih untuk mencantumkan headline-nya di postingannya. Ya. Jadi yang kayak gini, nanti
nanti akan diajarkan sama Kitty nih hari Kamis nih, gimana bikin konten yang kreatif-kreatif kayak gini. Ya. Terus yang ketiga tadi udah headlines ya teman-teman. Jadi ingat 2 baris pertama yang terpenting. Ya. Terus yang keempat, tata cara penulisan kita. Ya. Kadang-kadang kita tuh suka nulis aja, merasa kita udah ngerti sama apa yang kita tulis, tanpa kita memikirkan gimana sih perasaan orang yang mau baca. Kita suka lupa ngasih spasi. Tulis, tulisan panjang, ke bawah gitu tulisan semua isinya, nggak ada spasi, nggak ada jeda, nggak ada paragraf, nggak ada apa. Jadi, please, guys, kasih spasi, kasih orang untuk nafas, ya, baca tulisan kita. Terus, kalau misalnya kita memberikan penjelasan, misalnya ngasih tips-tips, satu, ini pakailah dengan cara 1-2 tetes di sini, 1-2 tetes di sana gitu. Coba kayak gitu sebisanya kita jadiin poin atau nomor ya atau bulleted list gitu. Ya, supaya enak dibacanya dan ada struktur di situ. Ya. Kemudian jangan lupa kalau misalnya kita memang bikin tulisan tuh tanda baca dipakai deh. Aku nggak nyuruh atau aku nggak minta kita bikin tanda baca yang benar-benar perfect seperti EYD, tapi at least kita tahu menempatkan tanda seru, tanda tanya, koma, titik, tanda baca, tanda kutip, ya. Coba diperhatikan juga yang seperti ini. Terus penempatan huruf besar, huruf kecil, terutama pada kayak memberikan nama, nama tempat, hari, nama orang, itu perhatikan juga ini. Karena apa? Ini kita mengapresiasi. Ya, kita mengapresiasi orang lain, kita melihat bahwa di Indonesia misalnya ada tempat ibadah ini, kita apresiasi itu, makanya kita tekankan dengan huruf besar. Ya. Terus emoji juga bisa kita pakai loh, teman-teman, ya. Karena emoji ini menunjukkan emosi kita saat kita menuliskan caption. Jadi please gunakan deh emoji, it's okay. Jadi aku comot nih postingan dari Cipon, ya. Kalau teman-teman bisa ngelihat di sini, dia menggunakan emoji-emoji ini untuk ngasih poin-poin, ya. Jadi dia ngasih dialog di sini, terus dialognya juga digunakan sebagai emoji gitu. Ini cantik kalau aku bilang jadinya, dan enak bacanya, dan ada spasi, ya. Jadi nggak panjang gitu ceritanya, ya. Jadi ini emoji. Oke. Next tips dari Mbak Eva, ada 10 ya tipsnya, kita baru sampai keempat, kelima. Ya, kelima, eksklusivitas. Jadi saat kita menulis caption, sebisa-bisanya kalau kita bisa masukin nih di dalam caption itu nanti copywriting kita bisa mencantumkan eksklusivitas. Jadi mulai kayak, ini khusus loh buat member aja, members only misalnya, or invitation only, atau ER only gitu. Jadi ternyata ini ada privilege-nya loh masing-masing gitu. Seat terbatas, atau promo 120 PV hanya 1-15 Agustus gitu. Jadi ini eksklusivitas, dan ini biasanya lebih ditekankan pada copywriting yang sales. Ya, eksklusivitas. Oke, tips ke-6. Nah, ada teman-teman yang pernah mendengar ini, netiquette? Tahu netiquette nggak? Jadi netiquette ini adalah etika dalam berinternet atau di dunia maya. Ternyata ada loh yang namanya netiquette, ya silakan Google kalau googling yang belum tahu. Netiquette ini udah ada dari dulu, ya. Netiquette ini sudah ada dari dulu, bahkan untuk beberapa poin penting di dalam netiquette sudah dijadikan undang-undang ITE. Jadi ini etika jadi netizen, betul banget, ya. Netiquette ini etika dalam dunia maya. Dan jadi bukan hanya bukan hanya eksklusif pada caption Instagram, Facebook, Twitter, or whatever, tapi ini juga dipakai saat kita menjawab teks WhatsApp, saat kita ngechat di Zoom seperti ini, ya. Pokoknya semua kondisi yang kita lakukan dalam dunia maya itu ada netiquette-nya. Ya, kalau kita baca di Google banyak banget netiquette itu, seperti jangan menyebarkan hoax lah, atau kita gunakan spam, jangan menyebarkan spam, dan lain-lain. Jadi beberapa tuh malah udah ada yang dianggap sebagai ilegal oleh undang-undang ITE. Ya. Nah, netiquette yang aku mau bahas di sini hanya terbatas pada cara kita menulis caption. Ya kan? Menulis caption. Pertama apa? Tanda baca, guys. Coba kalau bayangin, kita nulis caption, tapi nulisnya begini. Mau daftar member sekarang, tanda bacanya, jebret-jebret tanda tanya semua, gila, ngeri, Cin.
Ya kan? Ini orang maksa, apa gimana sih? Butuh banget apa butuh aja, gitu kan? Tanda baca. Jadi please gunakan tanda baca yang sesuai dengan tujuan kita, yang sebaik-baiknya, yang sopan, secukupnya aja gitu, nggak usah banyak-banyak. Ya. Terus apalagi netiquette dalam penulisan? Huruf kapital. Usahakan guys, kalau nulis caption, itu jangan semuanya pakai huruf kapital, kecuali memang kita mau menekankan. Karena dalam dunia maya, kita pasti tahu, kalau kita nulis semuanya dengan huruf kapital, tuh artinya kita lagi teriak-teriak. Ya, ini adalah netiquette. Ya, huruf kapital. Ya, usahakan kalau memang kita mau pakai huruf kapital, itu hanya pada bagian yang mau kita tekankan, tapi tidak dengan seluruh caption. Ya, yang ada orang malah takut, ini orang kenapa teriak-teriak, gitu kan? Huruf kapital. Ya. Terus, next, singkatan. Hati-hati ya, nulis caption, jangan pakai singkatan doang gitu. Orang, ya orang-orang yang bukan di kategori milenial kayak Eke gini, kalau baca kayak gini, pucing. Mau, ini kan kurang lebih dia nanya, mau join sekarang, telepon langsung ke nomor ini. Tapi kita bacanya, aduh gila disingkat-singkat gitu ya. Jadi, ini secara etika kurang cantik ya. Jadi please, jangan disingkat-singkat. Ya, jawab WhatsApp orang atau nanya ke orang gitu juga usahakan kita jangan disingkat-singkat. Ya. Terus satu lagi, nah kita gunakanlah caption dengan bahasa yang kita kuasai dengan baik. Which is kalau kamu orang Indonesia dan kamu ternyata bisa berbahasa Indonesia dengan baik, gunakanlah bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya kamu pengen menulis caption dengan bahasa Inggris, please yakinkan bahasa Inggris kamu juga nggak pas-pasan gitu loh. Yakinkan kamu bisa menulis, aku nggak ngomong bahwa harus tepat grammarnya atau apa, tapi at least jangan dengan terjemahan harafiah per kata gitu loh. Jadi kalau misalnya memang nggak yakin dengan bahasa lain, please tulislah dengan bahasa yang kamu kuasai aja. Karena akan lebih enak dibacanya. Ya, gunakan bahasa yang memang kita kuasai. Kalau postingan kita, kalau member kita, followers kita ternyata misalnya nih banyak orang Sunda, gitu, kita orang Bandung, banyak orang Sunda, nggak apa-apa gitu, sekali-sekali kita bikin caption pakai bahasa Sunda. Karena kita tahu secara demografi, followers kita nih banyak orang Sunda, gitu. Ya, gunakan aja sesekali, gitu. Atau hanya di sekitar-sekitar sedikit dari Kumaha, Damang, gitu kan, itu boleh gitu kita selipkan. Ya, untuk mengambil demografi orang-orang yang ternyata ini orang Sunda juga dia gitu. Nah, itu biasanya akan ada keterikatan sendiri di situ. Ya. Oke, next. Ya, dicatat ya guys. Kalau misalnya mau tahu. Ya, next. Kalimat praktis. Ya. Kalimat praktis. Kadang-kadang kita memang ya, jangankan orang yang mungkin belum terbiasa menulis, aku aja kadang-kadang begitu mulai nulis panjang gitu kalimatnya. Jadi coba nih kita baca gini. Essential oil adalah minyak yang memiliki konsentrasi tinggi yang umumnya dihasilkan dari berbagai macam bagian dari tumbuhan, antara lain seperti batang, daun, bunga, buah, biji, kulit, dan sebagainya. Ya. Nah, begitu kita baca ini, kok kayaknya ini bisa dipersingkat ya. Jadi, usahakan Instagram itu kan memang 2.200 karakter ya, tapi kalau misalnya bisa, kita jangan dipenuh-penuhin banget deh. Kecuali emang menarik banget postingan kita, sampai orang tuh mau baca sampai selesai. Ya. Nah, coba misalnya kalimat ini yang kita baca bisa kita persingkat. Dijadiin gini, kurang lebih. Ya. Essential oil adalah minyak konsentrat yang dihasilkan dari berbagai bagian dari tumbuhan seperti batang, daun, bunga, buah, biji, kulit, dan sebagainya. Kita persingkat. Kita perhatikan kata-kata mana sih yang bisa kita ganti, yang bisa kita satukan atau apa, yang tetap aja sekalipun kita cut kata ini, maknanya tetap tersampaikan dengan baik. Ya. Kalimat praktis. Oke. Next. Nah, kalau ini tadi aku udah sempat sebut, tapi aku masukin lagi. Jangan lupa guys, supaya kita bisa mendapatkan interaksinya langsung dari orang-orang yang membaca caption kita, kita masukin call to action. Kayak cuman tulisan klik link di bio. Atau daftar sekarang. Atau DM sekarang yuk. Atau kalau misalnya lihat di postingan aku, kadang-kadang di ujungnya aku suka nanya, siapa yang ngalamin hal yang sama kayak saya? Gitu. Atau pernah nggak kamu begini juga atau apa gitu, jadi memancing orang untuk berinteraksi di komentar dan komentar kita jawab lagi ya. Call to action. Oke,
Yang ke-9. Nah, kalau ini aku yang melakukan, tapi kalau teman-teman nggak nyaman, nggak apa-apa. Jadi aku lebih seneng masukin hashtag itu di tengah-tengah daripada berjejer-jejer di bawah banyak gitu. Karena memang kan di Instagram itu kita mainannya hashtag ya untuk mencapai target-target kita. Ya kan? Nah, kalau aku biasanya aku masukin di sini. Ya, jadi kalau bisa lihat nih kata-kata oregano, aku hashtag. Thyme, aku hashtag. Teas, fenway, aku hashtag di sini. Ya, kalau misalnya nggak ketemu kata-katanya, baru di bawahnya aku hashtagin yang living Indonesia, dan lain-lain. Gitu. Ya, masukin hashtag. Oke? Cukup jelas ya? Terus yang terakhir adalah proofread. Nah, jangan lupa ya teman-teman, sekalipun kita sudah pede, sudah yakin banget sama apa yang mau kita tulis, kita sudah merasa keren, jangan lupa untuk kita baca ulang. Dan jangan cuman baca sekali. Lebih dari sekali, karena selalu ada yang pasti begitu kita baca, oh ini bisa gue edit lagi. Oh ini bisa aku edit lagi yang begini. Oh ini bisa dipersingkat. Oh ini bisa masukin hashtag di kata-kata ini. Proofread. Dan yang penting kenapa harus di proofread, kita menghindari adanya typo. Ya. Dicoba. Jadi makanya kalau aku pribadi itu biasanya gini. Aku itu selalu ngedraft. Ya, jadi di dalam, kalau aku di handphone, aku masukin di notes, itu ada satu file yang isinya postingan Instagram. Jadi calon-calon postingan itu aku masukin semua di situ, ya. Dan aku selalu baca lagi sebelum aku posting pada akhirnya. Ya, biasanya nggak langsung jadi dalam satu bentuk posting. Biasanya apa? Kadang-kadang aku dapat inspirasi tuh hanya selewat aja gitu loh. Lagi mandi gitu malah seringnya, nggak tahu kenapa gitu. Aku kalau lagi mandi kebanyakan ngelamun, tiba-tiba muncul gitu, kayaknya lucu juga nih kalau aku posting kayak gini. Cuman kalau itu nggak aku repeat di dalam kepala dan aku langsung tulis, itu hilang nanti begitu setelah mandi. Jadi yang terjadi apa? Begitu aku mandinya mulai buru-buru, terus di dalam kepala aku ulang-ulang terus, gue mau nulis ini. Kelar mandi, andukan, biasanya nggak sempat pakai baju, aku langsung memegang handphone, aku tulis dulu si kerangkanya. Ya, aku mau nulis ini, oh gini, poinnya ini, terus aku lepas. Baru kemudian nanti aku masuk ke situ, aku pikirkan baik-baik captionnya apa, aku ngedraft. Jadi penting buat kita untuk proofread lagi itu, ya. Dan ini bukan tips, tapi aku minta teman-teman juga biasanya kalau abis nonton kelas Zoom kayak begini langsung semangat membara. Semangatnya cuma 3 hari. Ya, jangan dong guys, semangatnya harus terus ya. Jadi kita harus punya komitmen. Kalau kita pingin memang punya engagement yang baik di dalam Instagram kita, jangan cuma begitu kelar kelas Zoom terus kita langsung semangat dari 3 hari doang gitu, setelahnya 3 bulan kosong. Kita harus konsisten. Ya, karena apa? Begitu kita misalnya nih kita endorse orang lah gitu misalnya, atau kita minta tolong dia bantuin postingannya kita gini, terus dia mau promosikan Instagram kita, terus ada orang yang ngeliat Instagram kita, nih orang postingan terakhirnya 3 bulan yang lalu, males kan gitu. Jadi konsisten, dijadwal deh teman-teman, at least seminggu itu adalah 1-2 kali postingan, ya. Kalau bisa tiap hari bagus, nggak usah tiap hari juga nggak apa, tapi yang jelas ya jangan 3 bulan sekali, setahun sekali gitu. Konsisten ini penting, ya, konsistensi. Terus aku udah sebut tadi interaksi juga, tunjukkan bahwa kamu aktif. Kalau ada yang komen dijawab, tongkrongin deh tuh Instagram 1 jam pertama setelah kita mulai posting. Biasanya mulai muncul interaksi di situ, ya, kita komentari, kita balas-balesin. Terus ini yang tadi aku udah bilang juga, draft. Dari sekarang draft di mana-mana. Ya, di notes, di buku-buku kayak gini, aku punya buku-buku kayak gini tuh isinya semua cuman catatan. Aku udah sampai ada berapa buku tuh isinya cuma tulisan gitu, apa yang mau aku tulis, apa kerangka yang mau aku bikin di sosial media lah, atau yang aku mau share ke member dan lain-lain. Aku tuh bahkan kadang-kadang mau nulis WhatsApp aja suka ngedraft dulu gitu loh. Jadi kita biasakan itu deh, kita bikin draft dulu, baca lagi kira-kira ini momennya pas apa enggak, kapan kita bisa posting. Ya, oke? Kayaknya presentasi aku udah sampai sini, jadi inilah kata-kata mutiara, biasalah ditutup dengan kata-kata mutiara. Jadi biasanya justru inspirasi terbaik itu datang dari ketidaksengajaan. Kalau kita cari-cari, biasanya nggak dapet-dapet, tapi begitu kita nggak nyari, tiba-tiba twing, nongol inspirasi. Begitu itu datang ke kamu, langsung tulis, langsung dikembangkan.
Jadi segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman juga dan langsung bisa bikin postingan yang comply, yang fun, dan menarik buat para pembacanya. Thank you Kakak Lisa. Aduh, Mbak Eva, makasih banyak ya. Tuh, udah banyak banget yang ngobrol di chat. Terima kasih banget, karena memang ibu-ibu sekalian, kita semua sama-sama mengerti yang living itu sangat unik gitu ya, seperti yang tadi Mbak Eva bilang, bahwa kita memiliki produk yang sangat luar biasa, tapi juga sangat luar biasa kepada peraturan yang ada di negara tersebut. Jadi, unik sekali nih untuk bisa posting di yang living, tetap menarik, tetap engage, tapi kemudian tetap comply. Nah, yang barusan di-share oleh Mbak Eva adalah hal-hal yang tadi, bagaimana caranya bisa tetap comply tapi tetap inspiratif dan menarik. Thank you banget loh Mbak Eva untuk semuanya. Thank you banget. Dan kemudian Mbak Eva, tadi aku ada satu pertanyaan. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang lain tadi saya sudah share ibu-ibu sekalian, kalau ada kasus silahkan melaporkan ke conduct.id@yangliving.com. Lalu kemudian tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan conduct and compliance, sudah dibalas oleh Marcella. Marcella adalah tim conduct kita, langsung dibalas oleh Marcella di chat. Dan kemudian kalau saat ini saya hanya ingin, tadi saya sambil lihat chat, ada satu pertanyaan yang sangat berkaitan nih Mbak Eva. Mbak Eva mau tanya, aku tuh kalau udah setting buat postingan di feed seminggu, misalnya bersambung ya Mbak Eva, lalu ada hal yang ingin kita post, itu berbeda dari format postingan yang tadi series itu. Nah, kali ini gimana ya Mbak Eva? Itu tadi ada pertanyaan. Oke, format berbeda tuh aku kurang nangkap sih maksudnya formatnya seperti apa ya. Cuman it's okay sih, maksud aku kita tidak usah harus selalu punya keinginan supaya Instagramnya tuh rapi atau terstruktur atau gimana. Yang penting just be yourself. Karena orang itu kan masuk ke Instagram kita, berkenalan dengan kita ya kita gitu loh, bukan kita yang palsu-palsu atau kaleng-kaleng gitu. Kalau misalnya ya kayak mungkin ya yang dimaksud tuh kita udah punya posting-posting cantik terus tiba-tiba kita harus posting poster diskonan atau apa kali ya tuh jadi bikin berbeda. Why not gitu, Instagram kita, lapak-lapak kita cari duitnya halal, nggak usah kita permasalahkan gitu, nggak apa-apa kok. Ya, karena orang ngelihat itu manfaatnya juga gitu kan. Oh, ini enak dibaca apa enggak, enak kita komunikasi sama dia enak apa enggak gitu loh. Jadi setiap Instagram itu pasti harus punya karakternya masing-masing gitu Kalisa. Oke, ada satu lagi Mbak Eva yang bertanya yang sehubungan dengan materi Mbak Eva dari Ibu Sri Wahyuni. Bagusnya itu bikin format puzzle atau per post ya Mbak? Puzzle maksudnya karusel kali ya, yang di slide kayak gitu ya? Ya, maksudnya karusel ya Bu? Kali ya, maksudnya karusel. Oke. Aku kemarin baru baca sebuah studi yang menunjukkan bahwa sekarang ini kan memang lagi in banget nih ya, yang karusel tuh modelnya kayak gitu. Itu memang tingkat engagement-nya lebih tinggi daripada posting. Jadi kalau misalnya kita posting, itu tingkat engagement yang paling tinggi itu sebetulnya video. Ya, nomor 1. Nomor 1 video. Nomor 2, ternyata karusel. Gitu. Karuselnya tinggi dibandingin caption doang. Ya, jadi kalau misalnya bisa bikin karusel itu akan baik. Mungkin nanti hari Kamis nih Kitty kali ya yang akan bahas ya. Ya, jadi gue juga mau nyimak nih Kitty ngomongin kita karena aku tuh suka kadang-kadang cuma kepikiran satu foto bikin caption panjang gitu. Kalau bikin karusel kayaknya banyak amat fotonya dan aku tuh motret sendiri gitu loh. Jadi kadang-kadang yang aku lakukan adalah caption dulu, baru mikir fotonya kayak gimana dan suka kehabisan ide foto tuh kayak gimana. Gitu. Jadi it's okay gitu maksudnya karusel itu memang bagus dan secara studi statistiknya dia itu salah satu yang tertinggi sekarang untuk meningkatkan engagement di Instagram. Boleh banget. Oke. Udah kayaknya Mbak F ada mungkin ini ada satu pertanyaan berkaitan dengan tadi etika. Mbak, sebenarnya ada peraturan sendiri nggak ya kalau kita mau ambil atau repost dari orang lain, sebaiknya seperti apa sih Mbak Eva gitu? Nah, tiketnya seperti apa? Oke, kalau ini bukan hanya ngomongin etiket sih, sebetulnya lebih pada hak cipta ya. Jadi etikanya, kalau kita mau ngambil postingan dari orang lain, which is kita nggak bisa kontak dia atau kita nggak bisa menghubungi dia seperti apa, jangan kita lakukan. Ya, karena siapa tahu orang itu ternyata sudah ada copyright. Tapi kalau orang itu kita kenal dan kita mau mengambil materinya dia, japri, tanya sama dia, apakah ini boleh aku share? Dan kalaupun dia mengizinkan, please jangan pernah mengedit atau mengganti apapun yang kita repost itu. Karena itu satu kesatuan, itu adalah hasil karya orang itu. Jadi kita harus menghargai. Ya, betul. Betul. Nah, ibu-ibu sekalian sepertinya tadi saya sudah melihat
dari banyak sekali pertanyaan. Yang jelas tadi udah beberapa yang berkaitan itu dengan conduct, itu sudah dijawab oleh Marcella. Selebihnya sudah dijawab langsung oleh Mbak Eva. Thank you banget Mbak Eva sudah berbagi dengan kita tips-tipsnya. Sehingga mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini benar-benar jadi lebih semangat gitu ya. Lebih terinspirasi bagaimana membuat postingan. Ada 10 tips tadi yang sudah Mbak Eva bagikan. Membuat postingan yang tetap engage. Kadang-kadang lucu. Nggak sempurna juga nggak apa-apa ya Mbak Eva. Ternyata itu justru menarik loh gitu ya. Tapi yang jelas kalau di Young Living masih tetap comply. Nah, terima kasih banyak untuk sharingnya sore ini. Mbak Eva sekali lagi semuanya sudah hadir di sini. Terima kasih untuk atensi dari ibu-ibu dan bapak-bapak dan kakak-kakak semua. Terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk inspirasinya. Semoga sangat berguna. Dan silakan sekali lagi pesan sponsor. Follow YLID_education. Itu pesan sponsor yang sangat penting. Gitu ya. Di DM nomor member ya Bu, supaya kita Kalisa, satu lagi aku Yes. mau ngingetin teman-teman. Tunggu aku share screen lagi, lupa kan? Oh Jangan iya, lupa. jangan Nih, lupa. dia. Enjoy. Lupa gue mau nge-share ya. Bukit masih ada di sini, Bukit. Nah. Masih ada satu lagi, kalau kemarin Bu Marini sudah membukakan mindset kita. Itu bagus sekali, konten 2 dari Bu Marini membukakan mindset kita, bagaimana caranya untuk bisa menjadi sukses leaders di Young Living. Lalu terima kasih Mbak Eva sudah bagus sekali membukakan juga tips and trick bagaimana caranya bisa memiliki caption-caption atau copywriting yang sangat menarik namun tetap online. Lalu Bu Kitty hari Kamis akan masuk dengan kreatif content ya Mbak Eva ya, untuk bisa thriving business, tapi juga memang di Young Living challenge-nya atau keunikannya bisa tetap comply juga. Nah, ini dia yang mau dibagikan supaya kita semua bisa sama-sama sukses berbisnis di Young Living dengan etika yang sangat baik dan sangat benar. Mbak Eva, thank you banget. Ada lagi yang mau dibagikan? Bu Kitty sudah ada di sini. Bu Kit. Udah kok Kalisa, thank you banget teman-teman nih. Rame banget hari ini kayaknya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang aku share ini bisa menginspirasi. Pokoknya ingat, aku bisa enjoy banget tiap kali bikin caption. Pasti teman-teman semua bisa lebih enjoy lagi. Mungkin semuanya seiring dengan berjalannya waktu, dengan belajar ya Mbak Eva ya, dengan tidak menyerah, masih tetap belajar terus sampai akhirnya bisa benar-benar enjoy bikin postingan. Oke, Yes. terima kasih Bu Eva Rini, terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di hari Kamis bersama dengan Ibu Kitty. Kalau tadi Mbak Eva tentang tulisan, Bu Kitty tentang mata, kreativitas ketika konten. Sampai bertemu semuanya. Dah. Bye semuanya.